Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Matematika SMA kelas B yang beranggotakan Nabila Kudratullah, Lucia Rahmawati Dewi, Junairia Rahayu, dan Hana Almira. Kali ini kami akan menjelaskan tentang transformasi, dan kami juga membagi videonya menjadi 4 part. Yuk kita simak video part 1 dahulu. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu untuk menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Selain itu, siswa juga mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Untuk pengalaman belajar, melalui pembelajaran ini, siswa memperoleh pengalaman yaitu mampu berpikir kreatif, berpikir kritis dalam mengamati permasalahan, mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep, mengajak kerjasama tim dalam menemukan solusi permasalahan, mengajak siswa untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa mampu memodelkan permasalahan. Berikut adalah diagram alir atau peta konsep dari materi transformasi. Ada 3 materi prasyarat sebelum menempuh materi transformasi. Yang pertama yaitu fungsi, lalu trigonometri, dan selanjutnya matriks. Sebenarnya materi transformasi ini telah dibahas pada saat sekolah menengah pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian atau bisa juga perbesaran. Nah, sekarang kita akan membahas kembali materi ini dan mengaitkannya dengan konsep matriks serta mencoba menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan matriks. Yang pertama yaitu menemukan konsep translasi atau pergeseran. Cobalah amati benda-benda di sekitar kita. Jika digerakkan, benda-benda tersebut hanya akan berubah posisi tanpa berubah bentuk dan ukuran. Sebagai contoh, orang yang mendorong meja, kendaraan yang bergerak di jalan raya, bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Nah, pergerakan objek-objek tersebut dinamakan dengan konsep translasi. Sekarang akan dibahas mengenai pergerakan objek tersebut dengan pendekatan koordinat. Kita asumsikan pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri, ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang pertama. Titik A dengan koordinat 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Kita diminta untuk mensketsakan pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Tampak pada gambar bahwa pergeseran pertama, posisi titik awalnya yaitu titik A, koordinatnya 4,3. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisinya menjadi berada di koordinat titik C, yaitu -2, -4. Nah, hal ini berarti dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks 4, -3 ditambah -6, -1 sama dengan -2, -4. Lalu pergeseran kedua, posisi sementara di titik C yaitu -2, -4. Kemudian bergerak ke kiri 3 langkah dan bergerak lagi ke atas 3 langkah, sehingga posisinya berubah menjadi koordinat titik E yaitu -5, -1. Nah, dapat dituliskan dalam bentuk matriksnya yaitu -2, -4 ditambah -3, 3 sama dengan -5, -1. Jadi, posisi akhir titik A dengan koordinat 4,-3 berada di titik E yaitu -5, -1. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Pada gambar, yaitu gambar bidang koordinat kartesius, terdapat objek berupa segitiga ABC yang pada segitiga itu dilakukan translasi atau digeser.
Nah, kita diminta untuk menentukan arah dan besar pergeserannya. Alternatif penyelesaiannya yaitu tampak pada gambar arah pergeseran titik A, B, dan C ke posisi titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Secara analitik, semua titik-titik pada bidang segitiga tersebut akan ikut bergeser, bukan? Mari kita tentukan arah dan besar pergeseran bidang tersebut. Jika diperhatikan pada gambar, posisi awal titik A adalah min 9, min 4, B min 8, min 2, dan C min 3, min 5. Nah, kemudian masing-masing titik tersebut jika diperhatikan mereka bergeser ke kanan 11 langkah dan ke atas 6 langkah, sehingga posisinya berubah di koordinat A aksen 2,2, B aksen 3,4, dan C aksen 8,1 sesuai gambar. Hal ini dapat dituliskan dalam bentuk matriksnya, yaitu min 9 min 4 tambah 11 6 sama dengan 22. Lalu min 8 min 2 ditambah 11 6 sama dengan 3 4, dan min 3 min 5 ditambah 11 6 sama dengan 8 1. Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 dapat disimpulkan sifat translasi, yaitu bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya, kita akan menemukan konsep translasi dan mengaitkannya dengan konsep matriks. Agar lebih mudah, amati kembali pergeseran titik-titik pada masalah 1 dan masalah 2, serta pada gambar berikut. Amati pergeseran setiap titik pada gambar 3. Perhatikan arah pergeseran titik-titik tersebut. Lalu kita tentukan koordinat masing-masing titik dan menuliskannya pada tabel berikut. Kita juga diminta untuk melengkapi tabel 1. Perhatikan tabel berikut, yaitu translasi titik. Perhatikan yang pertama, yaitu titik awal A min 10, min 4 dan titik akhir B min 6, min 2. Prosesnya yaitu lihat titik akhirnya min 6, min 2. Titik akhir ini diperoleh dari min 10 dan min 4 dari titik awal ditambah dengan 42. 42 ini adalah pergeseran 4 ke kanan dan 2 ke atas. Pergeseran dari titik A ke titik B. Jadi translasinya yaitu 42. Begitu juga untuk yang titik awalnya B, C, D, dan E. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum kita telah memperoleh konsep, yaitu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasi oleh P dengan koordinat A, B menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, ditulis seperti pada gambar. Sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Titik A dengan koordinat 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T-3,4. Tentukan bayangan A. Alternatif penyelesaiannya, sebelumnya tadi kita telah memperoleh konsep dari translasi dan konsep matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu X aksen Y aksen sama dengan min 34. Min 34 ini diperoleh dari koordinat translasi T, yaitu min 3 dan 4, ditambah 2, 3, yaitu koordinat titik A, 2,3, sama dengan min 1, 7. Jadi bayangan titik A adalah A aksen min 1,7. Selanjutnya yaitu contoh 2. Garis K dengan persamaan 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Alternatif penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan K. Sedemikian sehingga X aksen Y aksen sama dengan min 1, 3 ditambah XY sama dengan X min 1, Y min 3. Atau X aksen sama dengan X min 1, X sama dengan X aksen plus 1, Y aksen sama dengan Y min 3, atau Y sama dengan Y aksen plus 3. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi.
yaitu 2x plus 1 dikurang 3y plus 3 ditambah 4 sama dengan 0, atau 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Cobalah kamu amati dirimu pada saat bercermin, yaitu pada cermin datar. Tentu saja kamu pernah melihat bayangan dirimu di cermin, seperti contoh bayangan dirimu di permukaan air, bayangan dirimu di kaca, dan lain-lain. Kalau kamu amati, jarak dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang, kita juga akan mencoba mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Kita akan mengamati pencerminan objek pada bidang koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik O 0,0 dan garis yaitu sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X adalah sebagai cermin. Lalu masuk ke permasalahan. Perhatikan gambar berikut. Coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kamu terfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin, serta bentuk atau ukuran objek dan bayangan. Apakah hasil pengamatanmu? Tentu saja bentuk dan ukuran objek dan bayangannya tidak berubah. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Berdasarkan pengamatan pada masalah 3, maka diperoleh sifat pencerminan, yaitu bangun yang dicerminkan atau refleksi dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, sekarang kita memasuki konsep-konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap titik O 0,0. Kita akan menemukan konsep pencerminan terhadap titik O 0,0 dengan melakukan suatu eksperimen. Amatilah pencerminan titik-titik pada gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa titik A dengan koordinat 6,3 dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka hasil bayangannya yaitu A aksen min 6, min 3. Nah, kita diminta untuk menuliskan koordinat titik-titik tersebut dan bayangannya pada suatu tabel. Tabel 2 adalah tabel koordinat pencerminan titik terhadap titik O 0,0, yaitu titiknya A 6,3, koordinat bayangannya berada di min 6, min 3. Lalu B min 2,2, koordinat bayangannya ada di 2, min 2, dan seterusnya. Berdasarkan pengamatan pada tabel tadi, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 akan mempunyai koordinat bayangannya A min X, min Y, bukan? Mari kita tentukan pencerminan terhadap titik O 0,0. Misalkan matriks transformasinya adalah C, A, B, C, D, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan X, Y sama dengan AX plus BY dan CX plus DY. Dengan kesamaan matriksnya, min X sama dengan AX plus BY, maka A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Lalu min Y sama dengan CX plus DY, maka C sama dengan 0 dan D sama dengan min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1. Berdasarkan pengamatan pada tabel, kita memperoleh konsep yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen yaitu ya X aksen, Y aksen, ditulis dengan matriks seperti pada slide, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks pencerminan min 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal O. Tentukan bayangan A. Alternatif penyelesaiannya, X aksen, Y aksen sama dengan matriks pencerminan min 1, 0, 0, min 1 dikali 1, 4 sama dengan min 1, min 4. Jadi bayangan A adalah A aksen, yaitu min 1, min 4.
Contoh selanjutnya yaitu sebuah garis dengan persamaan min 2x tambah 4y kurang 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya, misalkan titik A, x, y memenuhi persamaan min 2x tambah 4y kurang 1 sama dengan 0, sedemikian sehingga x aksen y aksen sama dengan matriks pencerminan dikali xy sama dengan min x min y, atau ditulis dengan x aksen sama dengan min x, maka x sama dengan min x aksen, dan juga y aksen sama dengan min y, maka y sama dengan min y aksen. Jika x dan y disubstitusikan ke garis, maka ditemukan persamaan bayangannya, yaitu min 2 dikali min x ditambah 4 dikali min y dikurang 1 sama dengan 0, atau 2x dikurang 4y dikurang 1 sama dengan 0. Yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu x. Kita akan mencoba menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu x dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik. Secara induktif kita akan menemukan pola. Perhatikanlah gambar berikut. Contohnya, titik A dengan koordinat 1,1 dicerminkan terhadap sumbu x memiliki bayangan A aksen yaitu 1, min 1. Lalu titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu x memiliki bayangan B aksen 3, min 2, dan seterusnya. Lalu tuliskan hasil bayangan tersebut pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel 3 yaitu koordinat pencerminan titik terhadap sumbu x. Titiknya yang pertama, titik awalnya titik A 1,1, koordinat bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu x yaitu menjadi 1, min 1. Titik B yang awalnya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu x, maka koordinat bayangannya 3, min 2, dan seterusnya. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, x, y dicerminkan terhadap sumbu x akan mempunyai koordinat bayangan x, min y bukan? Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu x. Misalkan matriks transformasinya adalah C dengan sel A, B, C, D, sehingga x min y sama dengan matriks transformasi C dikali dengan xy sama dengan ax plus by dan cx plus by. Dengan kesamaan matriks x sama dengan ax plus by, maka a sama dengan 1 dan b sama dengan 0. Min y sama dengan cx plus by, maka c sama dengan 0 dan d sama dengan min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap terhadap sumbu x adalah 1, 0, 0, min 1. Berdasarkan pengamatan pada tabel, kita memperoleh konsep yaitu titik A, x, y dicerminkan terhadap sumbu x menghasilkan bayangan A aksen yaitu x aksen, y aksen, ditulis dengan x aksen, y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu x dikali dengan xy. Sekarang kita masuk ke contoh kelima. Jika titik A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu x, maka tentukan bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaiannya yaitu x aksen, y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu y 1, 0, 0, min 1 dikali min 3, 3. Min 3, 3 ini diperoleh dari titik A sama dengan min 3, min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen min 3, min 3. Contoh soal ke-6. Jika garis 3x dikurang 2y dikurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya, misalkan titik A, x, y memenuhi persamaan 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0, sehingga x aksen, y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu x yaitu 1, 0, 0, min 1 dikali xy sama dengan x min y, atau ditulis dengan x aksen sama dengan x, maka x sama dengan x aksen dan y aksen sama dengan y aksen sama dengan min y, maka y sama dengan min y aksen. Dengan mensubstitusi x dan y ke garis, maka ditemukan bayangannya yaitu 3 kali x dikurang 2 kali min y dikurang 5 sama dengan 0.
atau 3x plus 2y dikurang 5 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap sumbu y. Kembali lagi kita akan mengamati pola koordinat titik-titik dan bayangannya oleh pencerminan terhadap sumbu y. Dengan demikian kita akan menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu y. Perhatikan gambar. Titik A min 10,5 dicerminkan terhadap sumbu y menjadi koordinat bayangannya di A-aksen 10,5. Titik F di situ 1,4 dicerminkan terhadap sumbu y, bayangannya menjadi F-aksen min 1,4. Begitu juga dengan B, C, D, dan E. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan kembali hasil bayangannya pada sebuah tabel. Dan ini adalah tabel 4, yaitu tabel koordinat pencerminan titik terhadap sumbu y. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu y akan mempunyai koordinat bayangan A-aksen, A-aksen yaitu min X, Y. Misalkan matriks transformasinya adalah C dengan sel-selnya A, B, C, D, sehingga min X, Y sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu y dengan sel A, B, C, D dikali XY sama dengan AX plus BY dan CX plus DY. Dengan kesamaan matriks diperoleh min X sama dengan AX plus BY. Maka A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Dan jika Y sama dengan CX plus DY, maka C sama dengan 0 dan D sama dengan 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Selain itu, berdasarkan pengamatan pada tabel juga kita memperoleh konsep pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu titik A dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan A-aksen, X-aksen, Y-aksen yang ditulis dengan X-aksen, Y-aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1 dikali XY. Lalu kita masuk ke contoh 7. Jika titik A yaitu min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaiannya sama seperti soal-soal sebelumnya, hanya beda di matriks pencerminannya. Yaitu kita dapat menuliskan di sini yaitu X-aksen, Y-aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1 dikali dengan titik A min 3, min 4 sama dengan 3, min 4. Jadi bayangan titik A adalah A-aksen 3, min 4. Berikutnya contoh ke-8. Jika garis 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya sama juga seperti soal-soal sebelumnya. Kita misalkan titik A memenuhi persamaan, sehingga X-aksen, Y-aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu Y dikali XY sama dengan min X, Y. Min XY dapat juga dituliskan dengan X-aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min X-aksen. Lalu Y-aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y-aksen. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan persamaan bayangannya, yaitu 3 dikali min X dikurang 2 dikali Y dikurang 5 sama dengan 0, atau 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita akan mencoba kembali menemukan konsep pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik, sehingga kita akan menemukan pola. Maka perhatikanlah gambar berikut. Titik A yaitu min 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangannya yaitu A-aksen min 5, min 1. Lalu titik E 2,4 diperoleh bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X yaitu Y-aksen 4,2, dan seterusnya untuk titik B, C, dan D. Dan juga kita tuliskan
hasil bayangannya pada tabel. Nah, ini adalah tabel 5, yaitu koordinat pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan X. Titik A yaitu min 1, min 5, koordinat bayangannya menjadi min 5, min 1. B 3, min 5 menjadi min 5,3, dan seterusnya, sehingga kita nantinya akan menemukan polanya. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, mempunyai koordinat bayangan A aksen yaitu Y, X juga bukan. Marilah kita tentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan matriks transformasinya yaitu C dengan selnya A, B, C, D, sehingga YX sama dengan matriks C dikali XY sama dengan AX plus BY dan CX plus BY. Dengan kesamaan matriks diperoleh Y sama dengan AX plus BY, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Lalu X sama dengan CX plus BY, maka C sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, kita memperoleh matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu 0, 1, 1, 0. Berdasarkan pengamatan pada tabel tadi, kita juga telah memperoleh konsep dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yang dapat dituliskan dengan X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, yang merupakan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dikali dengan XY. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jika titik A min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaiannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu 0, 1, 1, 0 kali min 1, 2. Min 1, 2 ini merupakan titik A nya, sehingga diperoleh hasil bayangannya 2, min 1. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 2, min 1. Selanjutnya contoh 10. Jika garis 4X dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya beda di matriks pencerminannya, ini terhadap garis Y sama dengan X. Lalu kita memperoleh persamaan garis untuk bayangannya, yaitu min 3X tambah 4Y tambah 1 sama dengan 0. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Lagi-lagi kita mencoba menemukan konsep ini dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik, sehingga kita akan menemukan pola. Dapat diperhatikan, titik A yaitu 1, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasil pencerminannya yaitu A aksen 4, min 1. Lalu kita tuliskan juga hasil-hasil yang lainnya dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini adalah tabel 6, yaitu koordinat pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan min X. Dari tabel ini nantinya kita bisa menemukan pola untuk hasil bayangan terhadap pencerminan titik pada garis Y sama dengan min X. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan mempunyai koordinat bayangan A aksen yaitu min Y, min X. Marilah kita tentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan matriks transformasinya yaitu C dengan sel A, B, C, D, sehingga min Y, min X sama dengan matriks transformasi C dikali XY sama dengan X tambah BY dan CX tambah DY. Dengan kesamaan matriks diperoleh min Y sama dengan AX plus BY, A sama dengan 0 dan B sama dengan min 1. Lalu min X sama dengan CX plus DY, maka C sama dengan min 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah 0, min 1, min 1, 0. Berdasarkan pengamatan tadi,
kita juga dapat memperoleh konsep pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yang menghasilkan bayangannya dapat ditulis dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu 0 min 1 min 1 0 kali XY. Perhatikan contoh 11 berikut. Jika titik A yaitu min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tentukanlah bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaiannya masih sama, hanya beda di matriks pencerminannya, yaitu menggunakan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Diperoleh bayangan titik A yaitu A aksen min 2, min 1. Selanjutnya itu contoh 12. Jika garis 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tentukanlah bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya juga masih sama, hanya beda di matriks pencerminannya, dan setelah disubstitusikan X dan Y ke garis, ditemukan bayangannya 4 dikali min Y dikurang 3 kali min X tambah 1 sama dengan 0, atau 3X dikurang 4Y tambah 1 sama dengan 0.